Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini kita akan melanjutkan series Dragon Ball, yaitu Dragon Ball Super. Anime ini bercerita tentang kehidupan para G-Factor yang sudah hidup damai setelah Buu Saga berakhir. Di awal scene diperlihatkan Son Goku yang kini bekerja sebagai petani untuk membajak sebuah ladang. Tiba-tiba datanglah anaknya, yaitu Goten, yang membawakan makan siang untuk Goku. Goku pun melahap semua makanan itu kayak orang rakus. Setelah beres makan, akhirnya stamina Goku kembali pulih setelah seharian bekerja. Goku langsung berubah menjadi Super Saiyan untuk melakukan sedikit latihan. Goten yang melihat ayahnya sedang latihan kemudian coba mengendarai sebuah traktor. Tapi tanpa disangka, ternyata dia mengendarai traktor itu menuju sebuah jurang. Alhasil, dia pun terjatuh ke dalam jurang tersebut. Goku yang melihat itu sontak menggunakan jurus Sun Kanido untuk menangkap traktornya. Setelah itu, Goku bercerita kalau Majin Buu adalah musuh terkuat yang pernah dia lawan. Makanya, Goku bilang dia harus melakukan latihan lagi jika suatu saat bertemu musuh yang lebih kuat dari Majin Buu. Pindah keluar angkasa, terlihat ada seekor kucing Bambino sedang melahap makanan yang disediakan. Ternyata, kucing alien itu bernama Berus dan pengawalnya adalah Whis. Jika dilihat dari gelagatnya, semua pelayan di sana sangat takut terhadap mereka berdua. Setelah mencicipi semua makanan, kemudian Berus menghancurkan setengah planet itu hanya dengan satu kali jentikan kuku saja. Whis bilang, apakah makanan tadi tidak enak, bos? Berus menjawab, enak sih, tapi memiliki lemak yang banyak dan tidak baik untuk kesehatan. Kembali ke planet bumi, terlihat Mr. Satan sudah menjadi idol baru dan menambah banyak follower setelah Buu Saga berakhir. Tiba-tiba Bundut datang dan meminta makanan pada Satan. Karena nggak ingin semua orang tahu, Satan kemudian membuat cerita palsu kalau Bundut datang dari alam semesta dan ingin meminta bantuan kepadanya. Satan sampai bilang, dia adalah muridku, hehehe. Tapi setelah selesai wawancara, Satan bilang kalau dia hanya berpura-pura saja agar manusia di bumi tetap menganggapnya orang terkuat. Hati Bundut pun langsung luluh setelah disogok dengan beberapa makanan coklat. Pindah ke sisi lain, terlihat Gohan dan Videl yang saat ini sedang memadu kasih. Karena bumi sudah damai, jadi kehidupan para G-Factor sudah seperti orang biasa. Piccolo yang lihat Gohan sontak tidak mengerti dengan percintaan para manusia. Makanya bercinta dong om. Pindah ke rumah Bulma, Goten sedang mengajak Trunks untuk membelikan hadiah untuk pernikahan kakaknya Gohan dan Videl. Kemudian mereka mencari ke toko perhiasan, tapi malah membuat pengunjung di sana kaget karena mereka menggunakan jurus terbang. Lalu mereka datang ke toko kosmetik, tapi semua harga di sana sangat mahal. Tiba-tiba mereka dengar pembicaraan kakek dan Mbak SPG yang mengatakan ada air mujarab yang konon katanya bisa membuat kulit nenek-nenek bisa menjadi baik kembali. Akhirnya mereka pun tancap gas untuk mencarinya. Setelah berhasil menemukan air itu, mereka pun langsung mengambilnya untuk segera dibawa. Tapi tiba-tiba muncullah monster ular raksasa yang ingin memakan mereka. Sebagai bangsa Saiyan, Goten dan Trunks bisa menghindari setiap serangan mematikan dari makhluk itu. Tapi tiba-tiba gerakan makhluk itu semakin gesit dan membuat botol penampung air sontak akan terjatuh. Trunks yang marah langsung tancap gas untuk memukuli ular itu sampai dia keok dan melarikan diri. Akhirnya mereka pun memberikan air ajaib itu kepada Videl. Tapi setelah Videl memakainya, ternyata air itu hanya air biasa. Wah, jadi kecewa nih para bocah. Karena nggak ingin mengecewakan kedua bocah ini, Videl pun menganggap kalau wajahnya kini semakin muda. Para bocah yang dengar itu tentunya sangat senang. Singkat cerita, Goten pun menceritakan hal itu kepada ayahnya. Goku yang mendengar cerita Goten sontak sangat senang. Kemudian datanglah Satan untuk memberikan 100 juta Jenny kepada Goku. Setelah Satan dianggap sebagai pahlawan bumi lagi, dia merasa Gokulah yang sepantasnya menerima uang itu. Goku pun berpikir sejenak dan akhirnya mengambil uang itu setelah diberitahu Goten jika Goku memberi uang itu kepada Cici, dia pasti bakal diizinkan untuk berlatih di planet Kaio. Dan benar saja, Cici sangat senang karena kerja keras Goku menghasilkan uang yang sangat banyak. Wah, pintar berbisnis juga ya Goten. Goku yang udah lama gak kesini ngebuat Raja Kai penasaran apa tujuannya. Goku pun menjawab kalau dia ingin berlatih di sini karena gravitasinya 10 kali lebih berat dari di bumi. Pindah ke sisi lain, nampak Bulma dan Trunks sedang menaiki pesawat untuk pergi berjalan-jalan. Vegeta yang dipaksa ikut berkata lebih enak latihan dibandingkan duduk santai. Akhirnya Bulma mengetes mental Vegeta dalam setiap cobaan yang dia lakukan.
Dan benar aja, Vegeta tetap santuy walaupun tubuhnya penuh dengan kotoran. Keluarga ini menghabiskan waktu mereka dengan berbelanja, makan makanan besar, lalu menonton acara di sebuah pesta. Tapi karena Pangeran Congak tidak menikmati semua momen keluarga di hari ini, akhirnya dia memilih untuk pergi dan meninggalkan anak istrinya. Di sisi lain, Beerus mendapat ramalan bahwa akan ada seseorang yang bisa mengalahkannya. Tapi dia masih belum tahu siapa orang itu. Di planet lainnya nampak seekor dinosaurus sedang mengamuk kepada alien-alien kecil. Lalu muncullah alien lain yang sangat ahli dalam berkelahi. Hanya dengan beberapa kali serangan saja, alien itu sukses membuat dinosaurus sampai mati. Kemudian Whis datang ke tempat itu dan meminta si dinosaurus untuk dia bawa, karena Whis akan menjadikannya makanan untuk Beerus. Tapi alien menolak hingga mereka saling melontarkan kata-kata kasar. Whis pun mengancam jika makhluk itu nggak diberikan maka alien itu akan mendapat masalah. Tapi alien yang sombong justru malah mengajak Whis untuk bertarung. Alien itu langsung ngeden sekuat tenaga dan berubah menjadi monster bertangan 4. Tiba-tiba Beerus datang ke tempat itu karena sudah kesal menunggu Whis yang begitu lama. Alien itu malah menyerang Beerus, tapi dengan santainya Beerus menahan setiap serangannya dengan satu jari. Kemudian alien itu menggunakan serangan listrik yang lagi-lagi dapat Beerus hindari dengan mudah. Alien yang mulai kesal kemudian memuntahkan laser dari mulutnya dan merasa kali ini Beerus pasti akan mati. Tapi ternyata itu nggak berlaku bagi Dewa Kehancuran yang agung. Beerus yang udah nggak mau bermain-main lagi segera membunuh alien itu dengan membalikan serangannya sendiri. Dia juga sekalian menghancurkan planet itu menggunakan bola kehancuran milik para dewa. Dan ternyata aura kekuatan Beerus sampai dirasakan oleh kakek tua dan Kaioshin. Kakek tua bilang Beerus adalah dewa penghancur yang muncul setiap 30 juta tahun sekali. Dan sekarang adalah hari kebangkitan Beerus untuk menghancurkan setiap planet. Sementara itu, Beerus kembali dibayang-bayangi oleh seseorang yang akan mengalahkannya. Pindah ke planet bumi, Pangeran Congak kini telah berlatih kembali dengan menggunakan teknologi dari ayah Bulma. Tidak cuma Vegeta, Goku juga sedang berlatih keras dengan menarik beban yang begitu berat. Kemudian barulah Beerus cerita pada Whis tentang ramalan yang terjadi kepadanya. Beerus mengatakan orang yang akan menjadi lawannya adalah Super Saiyan God. Di sisi lain, kakek tua pun menjelaskan silsilah para dewa yang ada di semesta. Di dalam semesta ini ada yang namanya Dewa Kaioshin untuk memberikan sebuah kehidupan. Dan ternyata ada juga Hakaisin yang tugasnya untuk menghancurkan. Keduanya menjalin kerjasama untuk keseimbangan alam semesta. Nah, kakek tua bilang jangan sampai ada orang yang membuat Beerus marah atau sampai menantangnya bertarung. Jika dilakukan, maka kehidupan mereka akan terancam. Oleh karena itu, Raja Kai dan Kaioshin berdiskusi untuk merahasiakannya dari Goku. Karena jika Goku sampai tahu maka tentunya si maniak bertarung ini akan mengajak dewa penghancur untuk melawannya, bukan? Kita cek lagi kondisi Beerus yang kini lagi makan es krim dengan lahap. Beerus yang masih penasaran dengan Super Saiyan God sontak ingin tahu di mana dia berada. Whis pun berkata jika keberadaan Super Saiyan God itu tidak benar-benar ada, karena satu-satunya planet dari bangsa Saiyan sudah dihancurkan oleh Frieza. Meski begitu, Whis tahu bahwa masih ada beberapa orang Saiyan yang selamat dikirim ke berbagai planet. Dan salah satunya adalah planet bumi. Gak cuma itu, Whis juga ternyata tahu kalau Frieza sudah dikalahkan oleh manusia Saiyan bernama Son Goku. Beerus yang baru tahu hal itu sontak merasa terkejut. Jadi mereka pun berencana pergi ke planet Kaio untuk menemui Goku. Namun mereka membutuhkan waktu perjalanan sekitar 26 menit 44 detik. Meskipun kedengarannya lama, tapi Whis ini adalah penjelajah tercepat kedua setelah Kaioshin. Dan alasan lama waktu perjalanan karena jarak tempuh dari planet Beerus ke bumi memang sangat jauh. Pindah ke planet bumi, nampak keluarga Krillin sedang naik mobil untuk pergi ke pesta yang diadakan Bulma. Karena macetnya sangat panjang, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan terbang saja deh. Mereka pun bertemu dengan Yamcha, Tensian, dan Choju yang ingin pergi juga ke pesta Bulma. Dan ternyata pesta Bulma diadakan di sebuah kapal pesiar. Wah, orang kaya mah memang beda cuy. Semua anggota G-Factor pun telah berkumpul kecuali Vegeta dan Goku yang masih sedang berlatih. Merasa kesal dengan mereka, Bulma pun melakukan pelayaran tanpa Vegeta dan Goku. Saat ini, Raja Kai sendiri sangat ketakutan karena merasa Beerus akan datang ke tempatnya. Begitu juga dengan para Kaioshin yang penasaran kenapa Beerus malah datang ke daerah mereka. Kakek tua berpikir apakah kedamaian bumi hanya sampai di sini saja?
Karena setiap kali Beerus bepergian ke tiap planet-planet pasti selalu diakhiri dengan menghancurkan planet itu. Kakek tua khawatir jika planet bumi juga akan berakhir dengan sama. Lalu apakah yang akan dilakukan Beerus kepada Goku? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.